Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Eni semuanya? Semoga anak-anak Bu Eni dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan apa kabar Mama dan Papa? Semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini Bu Eni kembali menyajikan materi pembelajaran kita. Nah, Bu Eni hari ini akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 ya. Nah, pada hari yang kemarin itu Bu Dewi yang membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, anak-anak Bu ini sudah menyiapkan bukunya? Sudah siap untuk belajar ya nak ya? Semangat? Ayo, oke, bagus. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, anak-anak Bu ini sudah lengkap bukunya di dekatnya semuanya. Sudah ada buku PBT, buku tematiknya, sudah ada buku PBT-nya, sudah ada alat tulisnya. Oke, bagus. Sudah begitu, kita mulai lagi pembelajaran kita. Nah, hari ini Bu Weni akan bercerita mengenai sebuah peristiwa. Nah, anak-anak Bu Weni dengar ya nak ya. Anak-anak Bu Weni dengarkan. Nah, buka bukunya halaman 56. Halaman 56. Nah, pada suatu hari si Lana selesai latihan menari. Lana dan kakaknya pulang ke rumah. Lana dan kakaknya merasa lapar. Kata kakak sesampai di rumah, mereka akan makan. Kakak mengajak Lana bernyanyi sebelum makan. Nah, apa nyanyinya? Nyanyinya adalah Makan Jangan Bersuara, ciptaan Pak Kasur. Ayo kita nyanyikan bersama ya nak ya. 1, 2, 3. Sebelum kita makan cuci tanganmu dulu. Jagalah kebersihan untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, gimana anak gue nih? Bisa menyanyikan lagu itu? Nah, dari nyanyi ini kita bisa menjawab. Ayo jawab halaman 57. Nah, dari nyanyi tadi apa yang kita dapatkan? Apa yang kamu lakukan sebelum makan? Ya, apa? Cuci tanganmu. Ayo anak Bu ini jawab halaman 57. Apa nama nomor 2. Apa nama ruangan tempat kita makan? Ayo, kita di mana makan? Di teras, di ruang makan, atau di ruang tamu? Ya, betul di ruang makan. Nomor 3. Apakah makanan kamu kunyah sampai halus? Ya, betul. Kita kunyah sampai halus. Yang keempat, bolehkah makan sambil berbicara? Tidak boleh. Kalau berbicara nanti bisa keselak. Ya nak ya. Yang kelima, apakah kamu pernah makan dan tidak habis? Gimana? Oh, Bu ini yakin anak-anak Bu ini pasti menghabiskan makanannya. Karena orang mubazir temannya setan. Iya. Oke, jadi dari pelajaran ini dapat kita simpulkan hal-hal yang harus kita lakukan sebelum makan, yaitu pertama haruslah mencuci tangan. Yang kedua, kalau makan tidak boleh ada sisa. Iya. Oke. Selesai. Kita lanjut lagi pembelajaran kita di halaman
57. Ayo belajar. Nah, tadi Kakak dan Lana tadi sepulang dia latihan menari, dia merasa lapar. Kenapa dia merasa lapar? Karena dia tadi sudah beraktivitas, sudah menari. Nah, artinya makanan itu dapat menghasilkan energi kepada kita. Oleh karena itu kita harus makannya makan apa? Kita harus banyak makan makanan yang bergizi. Kemudian juga harus bersih. Iya, betul. Kita lihat, ketika makan, Kakak menasehati Lana mengenai aturan-aturan makan. Anak Bu Eni bisa lihat di halaman 58. Nah, di halaman 58 ini Kakak menasehati Lana. Katanya, yang pertama, makanlah pada waktu yang sama secara teratur. Jadi supaya kita sehat, Nak, kita itu harus makan secara teratur. Tidak boleh pagi makan, siang tidak makan, kemudian malam makan, atau siang aja makan, pagi tidak makan. Nah, kalau kita lakukan hal seperti itu, dapat menimbulkan penyakit. Nah, yang kedua, kunyahlah makan dengan baik dan secara perlahan-lahan. Yang ketiga, jangan makan terlalu kenyang sampai mual sekenyang-kenyangnya. Yang keempat, jangan makan yang tidak tertutup. Nah, makanan tersebut dapat dihinggap oleh penyakit. Nah, nasihat Kak Lana ini juga bisa kalian gunakan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekarang setelah kita belajar mengenai aturan makan, Bu Eni mau tahu bagaimana sikap anak Bu Eni terhadap tata cara makan ini. Nah, kita lihat soal di halaman 58. Bagaimana sikapmu? Nah, lihat nomor 1. Jika benar, berilah tanda centang. Jika salah, berilah tanda kali. 1. Makan makanan yang sehat. Benar atau salah? Iya, betul, benar. Yang kedua, tidak memakan makanan yang pedas. Oke, betul. Yang ketiga, makan kenyang hingga perut sakit. Gimana? Iya, salah. Yang keempat, makan makanan yang tidak tertutup dan dihinggapi lalat. Ayo, boleh apa enggak? Iya, tidak boleh. Yang kelima, makan tidak tepat waktu. Nah, pada cerita tadi, kita lanjut ya, Nak. Pada cerita tadi, itu Kak Lana sama kakaknya pergi kemana tadi? Ya, betul, pergi menari. Nah, setelah selesai makan, Kak Lana memperkenalkan macam-macam tarian daerah. Anak Bu ini bisa lihat di halaman 59 ya. Di halaman 59 itu ada macam-macam tari daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari lilin. Ya, yang kedua, tari pendet. Yang ketiga, tari merak. Dari mana asalnya? Kalau tari lilin dari Sumatera Barat. Kalau tari pendek dari mana? Dari Bali. Tari merak, Jawa Barat. Yang keempat, tari lenso dari Manado. Yang kelima, tari tortor dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir adalah tari serimpi dari Jawa Tengah. Sebenarnya negara kita, Indonesia, memiliki banyak sekali tari-tarian daerah. Tapi pada kesempatan ini anak-anak Bu ini mengenal 6 tarian daerah saja dahulu ya, Nak ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi pembelajaran kita halaman 61. Halaman 61 kita akan belajar pelajaran matematika.
Kalau pada minggu-minggu yang lalu, Bu Weni mengajarkan anak-anak Bu Weni yaitu soal cerita mengenai penjumlahan. Masih ingat anak-anak Bu Weni tanda jumlah atau tanda tambah? Iya, tanda tambah seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan. Kalau minggu yang lalu kita belajar penjumlahan. Jumlah berarti bertambah banyak. Nah, sekarang kita belajar mengenai pengurangan. Pengurangan. Tandanya seperti ini ya, Nak ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal pengurangan ini? Kalau pengurangan ini, Nak, berarti bertambah sedikit. Nah, artinya benda yang kita punya itu diambil, dikurangi. Nah, anak Bu Weni lihat bukunya halaman 63. Nah, lihat ayo berlatih. Di sana kita lihat di toko alat musik ada 8 gitar. 8 gitar. Kemarin terjual 4 gitar. Berarti kalau kita pakai cara jari untuk mengurangkannya, ada 8, terjual 4 gitar. Berarti kita kurangi jari kita 4. 1, 2, 3, 4. Kita tutup 4 jari. Berapa tinggalnya lagi? 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana? Anak-anak Bu Weni paham caranya? Oke, Bu Weni kasih contoh lagi. Kakak mempunyai 6 permen. Kakak memberi adik 3 buah permen. Kalau diberikan pada adik, kira-kira permen kakak bertambah atau berkurang? Ya, bagus berkurang. Berarti 1, 2, 3. Dikasih sama adik 3. Kita tutup jari kita 3. Berapa tinggal lagi? 3. Nah, gimana? Anak-anak Bu Weni paham? Jadi kalau mengurang ini, dia bertambah sedikit. Nah, kita lihat halaman 63 itu, ayo berlatih. Kita coba bersama-sama ya, Nak. Bu Weni kasih contohnya ya. Lihat soal nomor 1. Bella akan menarikan tari lilin. Dalam kotak terdapat 7 lilin. Bella mengambilnya 2 lilin. Berarti 1, 2 diambil. Nah, kita tutup jari kita dulu. Berapa tinggal lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lilin Bella tinggal 5 buah. Nah, anak Bu Weni isi itu ya. Kemudian nomor 2 lagi. Bella mempunyai 10 CD. CD itu dipinjam kakak sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Berapa tinggal lagi? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tinggal CD-nya 6. Nah, Bu anak Bu Weni isi kotaknya 10. Kemudian dikurang 4 sama dengan 6. Ada paham, Nak? Nah, kemudian anak Bu Weni lanjutkan lagi latihannya nomor 3, 4, dan 5. Nah, supaya anak Bu Weni lebih mahir lagi, kerjakan juga di buku PPT-nya. Buku PPT-nya itu adalah halaman 30. Di halaman 30 ini, anak Bu Weni kerjakan latihan kegiatan 1 dan kegiatan 1, 2, dan 3 untuk menambah pemahaman anak Bu Weni. Nah, bagaimana anak-anak Bu Weni? Semoga anak-anak Bu Weni bisa memahami pelajaran kita hari ini ya, dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian terima kasih kepada Mama dan Papa yang sudah membimbing anak-anak kita di rumah.
Semoga kedepannya anak-anak kita menjadi lebih baik. Mohon maaf Bu Weni jika ada kekurangan. Bu Weni cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye nak.